dipersilakan untuk bangkit berdiri. Para tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Syekh Antonius Om. Kepada Syekh Antonius Om dipersilakan. Marilah kita bersama-sama untuk menaikkan doa bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan berkah yang mulia Komsel Pansitekun, sehingga kita dapat berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menyatukan hati, pikiran dan segala rencana kita beroleh selalu berkahnya. Marilah kita berdoa. Kehadiran Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan peroleh bimbingan jalan suci yang mulia Komsel Pansitekun dan berkah para seni dipermuliakanlah. Puji syukur kehadirat Wang Tuhan pada pagi hari ini tanggal 1 Maret 2026 kami berhimpun bersama-sama di tempat ibadat Tridharma Wan Simpiur Culingyok Tuban. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas rencana-rencana daripada yang kami gagas. Senantiasa Wang Tien melimpahkan selalu berkah kepada kami, kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki dalam segala kehidupan ini. Senantiasa berkah yang mulia Komsel Pansitekun memberkahi kami semuanya. Wangi Santi Wedien Santai. Terima kasih atas doa yang telah dibawakan oleh Syekh Antonius Om. Selanjutnya acara akan dijelaskan oleh Bapak Kucong Ping. Pada Bapak Kucong Ping kami persilakan. Izin Bapak Kiri, teman-teman kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Tridharma. Yang terhormat Bapak Gunawan Pustrawirawan sebagai Ketua Komda Jawa Timur. Ini di sini ada Bapak pengurus, pemilik, pengurus yayasan, juga tamu kita dari
maaf ya kalau salah nyebut ya, dari Ansor, Muslimat, Banser, PMII, dan dari Koalisi Perempuan Melawi, juga dari Pak Surya Desa, dan para undangan dan para umat Tuhan, Kelenteng Pacingyo. Ini hari adalah rapat perdana untuk tatap muka dengan umat anggota. Ini hari kita akan memberi penjelasan untuk masa depan Kelenteng Pacingyo. Karena kalau kita ini sudah digodok berkali-kali dengan Bapak Sudomo bahwa Kelenteng Pacingyo ini kalau bisa bersatu kembali, biarpun selama 14 tahun kita ini gegeran, perang saudara, hancur-hancuran, saling menjatuhkan, saling menggugat. Ini hari kita sudahi. Nanti kalau Pak Domo dan Pak Firman, Pak Ali Markus, Pak Alim Sugiantoro, Pak Gunawan Putra Wirawan, dan seluruh pengurus, baik pengurus yayasan maupun pengurus perkumpulan, kalau ini bersatu sesuai konsep yang telah dibuat oleh Bapak Sudomo Margono di Surabaya, bahwa waktu itu dibuat konsep Bapak Sudomo Margono sebagai Ketua Dewan Pembina, Gunawan Putra Wirawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, terus ada dari 3 orang dari Perkumpulan sebagai Dewan Pembina, terus dari pengawas ketuanya Pak Alim Sugiantoro, tokoh Indonesia atau Tuban, sebagai Dewan Pengawas, anggotanya Widiawati dan Yanggu, dan pengurusnya Bapak Ari Teja, dan bendaranya Wong Wite, sekretarisnya Wong Wite, bendaranya Cisucen. Nah ini, kalau ini gagasan ini sudah disetujui, waktu itu sudah sepakati, tanda tangani. Tapi berhubung ada sedikit perbedaan, maka terjadinya sampai terjadi demo, ribut, Kelenteng Jakarta saya viral sak dunia. Enggak saya Indonesia loh ya. Saya itu enggak baru belajar TikTokan yang nonton 420.000 semalam. Bayang no. Nek TikTokan nek gegeran yang nonton banyak. Tapi nek foto sama anak papa cuma 300. Nah ini saya mudah-mudahan nanti acara pada pagi hari ini, saya ini sebetulnya sudah punya cita-cita, ini sudah rapat berkali-kali, biarpun kita maaf belum diakui, ya kita ini belum berbadan hukum, karena selama ini setiap terbentuk kepengurusan digugat, setiap terbentuk kepengurusan digugat, tahun 2013, 2019, 2025, kali ini benturan paling keras, karena digugat, tapi kenyataan Dewa Kankung, Dien atau Tuhan selalu melindungi kita. Gugatan ditolak atau NU, banding masih NU. Nggak tahu mau kasasi lagi atau tidak. Kalau saya harapkan saya tidak usah kasasi, ayo duduk satu meja. Karena ini kalau nuruti diri sendiri ya, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada diuntungkan. Yang hancur itu kelentengnya. Ya, kelentengnya turun. Dulu tamunya itu jutaan, sekarang seperti ini setengah mati. Ya, tapi ya luar biasa lah, kemarin dicoba belajar lagi selama Pak Comen 17 tahun saya belum pernah menangani masalah perayaan ini. 42 juta bisa mengundang 15.000 warga Tuban dan warga. Dan mudah-mudahan nanti saat saya tegaskan di sini, saya sudah buat surat kepada Bapak Sudomo Margono dan Bapak PW Pandi dan Bapak Ali Markus, saya minta dengan hormat lagi saya tolong stempel dan kop surat dikembalikan pada kita. Biarlah secara de jure belum berbadan hukum, tapi secara de facto, secara sah
saya ini adalah ketua Kelenteng Matingyo. Betul atau tidak? Maka dari itu, untuk menyudahi konflik ini, kalau warga atau umat yang mendukung, otomatis saya ini ketua Kelenteng Matingyo, biarpun belum berbadan hukum, ya. Jadi ibarat RT, masuk RT berbadan hukum. Tapi kan RT kan boleh buat surat, toh? Boleh nggak? Boleh buat surat nggak RT? Boleh. Sekarang kita tarik lagi ke desa. Masjid yang jemaahnya 24.000, tapi tidak berbadan hukum. Sah atau tidak? Diakui, betul ya? Mungkin Bapak dari PMI, GMNI, Ansor, Bansar ini sah tidak? Sah secara lingkungan, betul ya? Buat surat boleh nggak? Buat sepeda boleh? Boleh. Ini makanya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Domon dengan ikhlas nanti setelah acara ini selesai diserahkan pada kita sesuai janji kita kelola bentuk itu sesuai jabatannya. Saya kan punya pengurus, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian lilit, bagian keuangan, bagian mobil, bagian kebersihan, bagian dapur, bagian apa? Udah, nanti kita mau kerja. Nah, karena kita janjinya waktu itu kan kita menempatkan 2 GM, General Manager itu kebetulan sekarang itu Eko sama Tan Eko. Jadi nanti saling mengontrol supaya kan dikorupsi dulu hancur-hancuran. Ini kali ini kalau acaranya tegas. Saya 30 tahun pimpin Kelenteng Matingyo. 1979 sampai 2009. Setelah itu ganti Pak Gunawan. Saya dari 1 hektar pimpinan proyek saya dari 1 hektar menjadi 6 hektar. Proyek 20 miliar. 1 rupiah pun kalau saya terjadi korupsi, saya mundur mulai sekarang. Tapi berita di koran seakan-akan saya itu korupsi, ya. Bisa juta elektronik korupsi. Nah ini kan yang ada di Polres. Kamu tahu nggak Polresnya Surabaya itu Pak Anies, Mas Anies, 99% menghujat Sompeng. Aku berhujat sama PTN, tantangannya. Yang penting kontrol Tuhan mendukung saya. Betul nggak? Kebenaran. Tapi kalah. Yang saya ingin modelnya wakil. Sompeng korupsi 1 juta elektronik beli pialanya nggak ono. Nah ini apa-apa nah gitu nggak perlu lah. Ya tak balas dari aku. Akhirnya saling membalas. Nggak selesai. Tapi ini hari saya dengan sadar dan dengan senang hati sudah tidak ada keamanan yang biasanya puluhan atau berapa ratus orang itu di luar, banyak polisi, banyak tentara. Kali ini damai luar biasa. Ini selanjutnya nanti kita akan semoga kita bisa kerjasama terus. Ya, sekali lagi mudah-mudahan acara ini berjalan dan sukses dan ke depan mau uji coba ya. Nanti kita rundingkan sama itu teman-teman pengurus pemilik dari yayasan dan pengelola untuk uji coba lagi tanggal 5 April kita akan menerima izin terima diwo-diwo toko kita mbah teko telu, mbah teko loro, mbah teko piro tapi tak ramaikan lagi ya nanti bisa diatur ya nanti kita atur sehingga apa membangun image masyarakat itu lebih sulit daripada dandani itu lebih sulit daripada gayanya benar nggak? Karena masyarakat nggak percaya dulu Kelenteng itu galah sampai jutaan jenenge roti kue terang bulan itu kalau saya ulang 2000 saya ke situ aja sembahyang ulang tahun apa jenis asli pokoknya sembahyang temjukia tamu tempat suruh papa. Nah inilah mudah-mudahan dengan saya motori ini dalam waktu 3 bulan sudah mulai berlian kembali. Sekali lagi sambutan saya ini kalau ada menyinggung perasaan seseorang atau para hadirin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Lihat sini. Apa hilang?
Kamu tinggal ya, ikut daftar sedikit rumpun ya. Baiklah, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Dharma. Yang saya hormati, kalau sesuai dengan undangan, koordinator Bapak Dutomping, dan yang saya hormati juga seluruh umat yang siang ini hadir, juga tamu undangan yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Saya diberi kesempatan untuk sambutan. Sebetulnya tidak akan menjurus ke dalam acara-acara ini. Karena apa? Saya jelasnya akan menjadi orang yang netral, jadi tidak akan mencampuri urusannya umat yang hari ini hadir, maunya apa, saya tidak mencampuri. Mungkin kalau boleh saya hanya mau bercerita sedikit yang mana selalu ada kaitannya dengan saya. Khususnya pertama, tanah, yang mana tanah yang jumlahnya 22 sertifikat atas nama Gojomping, 2 atas nama Budi, dan 1 atas nama Liana di sebelah sini, yang mana semuanya sudah saya ikat waktu saya jadi ketua umum, jadi tidak ada masalah menurut saya. Mengapa tidak ada masalah? Karena sudah diserahkan pada TIDD Kuajimbio. Menurut itu saya anggap itu selesai. Hanya sampai hari ini balik nama ke TIDD Kuajimbio belum terlaksana. Saya hanya bisa waktu itu melaksanakan yaitu atas nama Subuto. Itu yang jelas sudah selesai. Yang mana saya minta tanda tangan Pak Subuto dan istrinya sudah diserahkan ke Kuajimbio dan sekaligus dibalik nama. Yang atas nama Gojomping karena jumlahnya banyak, sehingga waktu itu jawaban dari notaris, Pak, ini kalau seluruhnya nanti akan jadi hak guna bangunan atau hak pakai. Jadi jangan seluruhnya langsung dimasukkan, Pak. Nah, dengan adanya atas nama Subuto sebagai hak, menjadi hak milik, maka sebetulnya satu persatu kita urus. Namun banyak kendala waktu itu, sehingga tidak terurus sampai hari ini. Jadi harus maklum, ini saya jelaskan karena apa? Di luaran ini simpang siur yang beritanya nggak benar. Apakah saya berpihak kepada siapa? Tidak, ini berita yang sebenar-benarnya. Kedua, mengenai patung yang disumbang oleh Bapak Hindarto. Di luaran itu juga nilainya simpang siur. Ada yang ngomong ini digorosi si A, si B. Mungkin juga saya dapat tujuan atau gimana, saya juga nggak ambil musik. Yang jelas bahwa patung itu disumbang Bapak Hindarto 1,5 miliar, yang mana langsung Bapak Hindarto itu berhubungan dengan pemborong. Minta izin Pak Domo dulu. Ya Pak, selamat pagi Pak. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari Pak Hindarto langsung dengan pemborong yang namanya Juli Kurniawan, di mana pengurus waktu itu hanya mengawasi pembangunan, di mana pembayarannya sesuai dengan termen. Jadi pembangunan ini sudah berapa persen, mulai dasar berapa persen, kita dari pemborong minta uang, kita mintakan bayar, sampai terus sampai terakhir lunas 1,5 miliar. Jadi kalau di luaran ada ngomong
ini ada yang minta, ada yang itu, saya tidak mau tahu urusan di luar. Yang jelas saya sebagai ketua melaksanakan tugas itu sesuai dengan perjanjian antara Hindarto dan Pemborong. Terima kasih, ya. Selamat pagi, Pak. 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 Selamat pagi, Pak. Pak, selamat pagi, Pak. Halo, Pak. Baik, jadi saya teruskan lagi mengenai pembangunan patung Kongco yang setinggi 30 meter itu. Apa yang tadi saya ceritakan itu sesuai dengan kontrak kerja antara penyumbang dan pemborong. Kita hanya melaksanakan pembayaran sesuai dengan termen, ya istilahnya, termen yang sudah dikerjakan. Ini mengenai patung. Untuk yang hal-hal lain mungkin saya juga tidak tepat lah kalau ngomong di sini, sehingga apa yang menjadi beban saya yaitu dua ini, makanya saya utarakan di sini supaya terutama umat-umat yang tidak pernah mengikuti, jangan percaya di luaran yang omongannya istilahnya tadi uang apa itu, jangan sampai percaya. Ya, mohon maaf sebelumnya mengapa dalam kesempatan ini saya cerita, saya harus meluruskan karena beritanya ada yang ngomong macam-macam, tidak benar semuanya. Dan pada siang hari ini saya hanya karena undangan dari Pak Comping saya hadir, sehingga apa nanti yang diputuskan ini terserah dari umat. Kapasitas saya tidak di situ. Mohon maaf dan terima kasih. Kasih tepuk tangan. Langsung ya, biar cepet-cepetan ya. Jadi kita sebagai pengurus yang sah secara intern, secara lingkungan, sesuai undang-undang pemerintah perkumpulan, ya Comping enggak. Jadi tingkat nasional ya tingkat RT nggak apa-apa, tapi kan sah ya. Yang penting kan sah toh, sah kayak RT nggak apa-apa, di RT nggak apa-apa punya stand. Kalau jadi saya ulangi lagi, saya minta pada Pak Domo, saya tertulis sudah minta stempel dan minta surat, dan kita rencana membuat KPA. Setuju orang? Setuju. Oke. Terus, ya udah. Terus kita rencana membuka rekening. Setuju? Setuju. Program kerja. Setuju? Setuju. Enggak ada program kerja enggak ada tugas dan kantor di Kelenteng. Setuju? Setuju. Saya nanti memberi SK surat tugas bahwa seluruh pengurus tugasnya masing-masing kita beri surat tugas, ya, supaya kerja. Biarpun ada tuingbo, ada taneko, kerjasama. Yang penting kerjasama, tidak usah saling curiga-curigai. Tolong seluruh jajaran pengurus saya cukup bantu dan gak usah berduit. Setuju? Jika dicurigai korupsi, ya, mudah-mudahan Pak Domo ini ikhlas dan tuntutan dijabut. Setelah dijabut, uang itu bisa diambil. Nilainya tidak sedikit ya. Umat harus tahu ini sekitar 20 miliar. Bayang 14 tahun 20 M, bunga yang kira itu. Ya,
Setuju ya? Jadi nanti nggak usah takut GKTA diteken di shopping ya, nanti buat rekening sesuai aturan. Kita ini udah pilihan lah anggota saya setelah RT lah ya. Nah ini saya bertegas lagi, kita ini maaf ya, orang yang baik ini kadang-kadang kalau berorganisasi nggak jelas. Jadi maaf, bukan aku kemudian lagi ya, kontrak kerja bersama dengan pihak Surabaya itu habisnya 31 Desember tahun 2024. Nah, sejak tanggal 1 bulan 1 2025 saya nggak punya hak sebetulnya. Tapi karena kemurahan hati kita, saya buat surat, Pak, ada pemilihan Pak, nggak dibiarkan. Kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa. Saya disuruh ada pemilihan dengan catatan kalau sudah selesai nanti kalian dikembalikan. Tapi kenyataannya kan tidak. Minta yayasan, turuti, lobby sampai semua diatur. Wis pihak korban ngalah. Kita hormati Bapak Sudomo sebagai Ketua Dewan Pembina, Wakilnya Gunawan, Pengawasnya Ali Gantoro, pengurus diawasi oleh GM 2, kalian jangan duit, semua dikontrol, oke. Loh kok sudah dipilih lewat mundur, akhirnya macet. Tapi setelah demo, setelah kemarin ribut, diduduki kelentengnya, kelihatannya ini hari sudah mulai cair. Apalagi maaf ya, ini saya bukan sini. Pak Domo ini kan sudah selesai swakuluannya. Mungkin adik-adik dari Ansor, Banser, PMI, apa yang seperti Muslimat apa itu kan sudah tahu organisasi ya. Nek pun rakyat biar selesai. Tapi masih dipertahankan, malah bikin SK. Sekarang saya mau tanya sama umat yang ada di sini. Kalau Pak Domo mengangkat Ali Sugiantoro di sini sebagai pimpinan, setuju atau tidak? Semua nolak ini. Yang setuju Ali dijadikan pimpinan kelenteng ada. Berdiri yang alim setuju disuruh jadi koordinator kelenteng. Belas ini. Ayo video. Jadi nggak setuju ya? Jadi alim Sugiantoro ditolak total oleh anggota. Setuju? Nanti Pak Domo saya beritahu alim tidak boleh Pak untuk naik jadi umat monggo, ya. Mau jadi dewan pengawas monggo, ya. Tapi kalau mimpin umat ini gak gelem, bener ora? Pokoknya bariki damai. Yang apik ya, nanti umat anggota saya buatkan KTA semua ya. Setuju? Yang menjadi punya anggota itu nanti kita openi. Masalah hukum, misalkan hidup mati, nanti kita bantu, kita punya tim membela. Misalkan kue tukaran, ngaplok orang, mau salah, mau bener kita bantu. Kita siapkan membela. Kita sudah ada koalisi perempuan bola itu, sudah siap. Banyak teman kita, ada Pak Sukyati. Yang kedua, kita akan memperjuangkan BPJS, kartu raskin, kartu pintar, kartu sehat. Setuju gak? Kita ini sudah kerjasama dengan Bupati. Om Cino ini ya kayak gak dulu Pak. Yang meni Cino jadi kauleh, coba. Ya, coba pakai semarat, gak open. Kadang-kadang tidak bisa makan bunuh diri sama keluarga. Karena apa? Nanggung. Api di rombongan sungkan, mangan menterong gila gak makan, sowet. Itu kalau racun tikus saya boleh kelas saya mati kabel. Karena tidak open. Bener gak ini? Bener ora? Kejadian di Malang, di Singkawang, karena lo gak ngomong. Tapi hari ini di bawah pimpinan Pak Taufik, semua kartu sehat, kartu raskin, kartu pintar, kartu apa itu? BPJS kita urusi semua. Masukkan umat sebanyak mungkin. Dan yang lebih penting, kelenteng Warsingjo akan kita buat percontohan di seluruh Indonesia.
bahwa menjadi umat anggota Kabupaten Masinggo diberi kesempatan sampai beasiswa ke luar negeri. Setuju? Ini program kita. Baik, jadi kita akan contoh sing Cina beda ya. Nek anaknya pinter, wis diurusi karo gila. Diawasi, nanti kita ngawasi. Bocah ini nakal kok gak, pinter loh gak nilai gitu. Kalau nilainya bagus kita kasih beasiswa. Gratis, tis. Mau ke Taiwan atau ke Tiongkok mau. Ya, setuju ya? Ya, maka dari itu mudah-mudahan nanti Pak Domo bisa ikhlas, mau kerjasama, mau memberikan surat, mau memberikan stempel, ya, mau serah terima. Kita kerjasama dengan Yo Inggon dan Aleko. Setuju ya? Sekali lagi, terima kasih. Setelah acara ini kita akan membedah perubahan ADAR. Mohon perhatian, jangan ngomong gede. Soalnya waktu ini mepet. Kita akan membedah DART perubahan sehingga mungkin butuh waktu 1 jam selesai. Saya kira cukup. Nanti dengar satu pasal per pasal ya. Yang merugikan umat ngadu kok proteksi. Nggak setuju? Setuju nggak ya? Yang nggak setuju yang merugikan umat langsung ngaco. Masuk BPN tak ngono. Ya. Tahu ya, ini demokrasi. Nek Pak Topeng gak ono ngancam, orang ono nek sing musuhe Pak Topeng tak umumno gak ono. Tambah tak duit apa? Ya, sekian terima kasih dan terima kasih semua. Kalau semua masih di sini, saya tambah senang. Tak suwe kok, tak senang ya. Terima kasih. Para petinggi mediasi berikut. Bagaimana Pak? Musyawarah umat kumpul-kumpul. Wis lho. Kumpul cara apa? Tanggal 4 aku. Yang tidur nggak ada mulai kok. Itu diburi, itu nggak tahu. Ya, itulah aku cuma kesurupan jadi ini. Aku memang gini, maaf ya. Saya kalau sudah marah itu dimaklumi. Saya kesurupan. Nek kesurupan itu saya itu sampai tahu pengen. Ya, guys, terima kasih loh ya. Ya. Terima kasih. Jadi kita mulai ya. Kita mulai sesuai ADART, bacaan ini saja selesai. Kalau yang tidak setuju ngadet ya. Ya. Waduh, pakai keran ini. Baca non. Biasanya ngomong tuh hari itu dah. Lagi dua boy. Pokoknya Ari atau gak iso aku ndelok sampe ini orang penting ini. Mungkin sak lembar iki iso. Ya, dengerin ya. Iki aku pengen yang malu sampe tak bungkus aku. Apa tidak difoto wartawan. Compeng go palu ae kok. Palu kok palu tenanan. Enggak sampai tak bungkus. Kain ya. Kita mulai ya. Terima kasih sebentar saja guys selesai. Soalnya agak sesuai. Ya, tata tertib dan musyawarah umat anggota, pembahasan dan penetapan perubahan ADART tempat ibadah Tridharma Panjenengan Suriname. Bab 1. Ketentuan umum pasal 1 dasar dan kedudukan. 1. Tata tertib ini disusun sebagai pedoman pelaksana sidang musyawarah umat anggota, pembahasan dan penetapan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan tata tertib mengikat seluruh peserta sidang tanpa kecuali. Tujuh.
Pasal 2, pengertian. Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan 1. Sidang adalah forum resmi untuk membahas, merubah, dan menetapkan ADART. Kedua, peserta sidang adalah umat anggota yang terdaftar dalam buku induk dan memiliki hak. Ketiga, pimpinan sidang adalah terdiri dari ketua dan sekretaris yang dipilih dan disahkan oleh peserta sidang. Keempat, keputusan sidang adalah ketetapan yang disahkan dalam forum sesuai mekanisme yang berlaku. Bab 2, peserta sidang. Pasal 3, klasifikasi peserta. 1. Peserta penuh adalah umat anggota yang memiliki hak berbicara dan bersuara. Jadi yang punya kartu anggota boleh ngomong, boleh nyalon, ya, setuju? Yang nggak punya kartu anggota nggak boleh nyalon. Peserta peninjau adalah peserta dari lembaga atau organisasi lain yang di luar TITT, Kwansimbio, dan Tulinjong yang memiliki hak berbicara tapi tidak memiliki hak suara. Setuju? Undangan tidak memiliki hak bicara dan hak suara. Itu ternyata tata tertib di bocor. Sing bocor tata tertib. Order ngerti. Ya, jadi sekarang perubahan ADART itu kita mulai bab 1 yaitu nama, waktu, dan tempat disebutkan. Ya, pasal 1, badan ini bernama tempat ibadah di Dharma Kwansimbio Tulinjong Tuban, disingkat TITT kali B Tuban. Setuju? KSB TLK Pak. TLK Tuban, KSB dan TLK Tuban. Setuju? Ini yang dibaca ini tidak ada perubahan ya, sama seperti yang lama. Jadi pada pasal 2, badan ini didirikan di Kabupaten Tuban pada tanggal 18 Mei 1967 untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Pasal 3, badan ini berkedudukan di tempat ibadat Tridharma Kwansimbio Tuban, Jalan RI Marta Dinata nomor 1 Tuban, Jawa Timur. Bab kedua tentang asas, landasan, dan sifat. Pasal 4, badan ini berasaskan Pancasila dan Tridharma, yaitu Buddha, Konghucu, Tao sebagai sumber keyakinan. Pasal 5, badan ini berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Badan ini adalah organisasi kemasyarakatan sosial keagamaan yang mandiri dan tidak berpolitik. Bab 3, pasal 7, badan ini bertujuan dan mendukung usaha-usaha pemerintah dalam memperluas kesadaran toleransi hidup beragama, pembinaan di bidang rohani, mental, spiritual masyarakat, dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pada pasal 7 ini tidak ada perubahan sama sekali seperti yang lama. Yang kedua, membimbing dan melayani umat sesuai filsafat dan ajaran Tridharma, yaitu Buddha, Konghucu, Tao, dengan menyelenggarakan santapan rohani serta pelayanan umat. Yang ketiga, mengawasi, menjaga keamanan, memelihara, dan mengelola tempat ibadat Tridharma Kwansimbio Tulinjong Tuban untuk pengembangan dan kelestarian. Pada bab 5
juga tidak ada perubahan. Pasal 68, keanggotaan badan ini adalah umat tempat ibadat Tridharma Kwansingdio dan Culingcong Tuban yang terdaftar sebagai umat anggota. Kedua, umat anggota adalah seseorang yang beragama Buddha, Konghucu, dan Tao yang memiliki status kependudukan di Kabupaten Tuban serta terdaftar di buku Indo. Yang ketiga, keanggotaan badan ini berlaku seumur hidup. 4. Keanggotaan badan ini gugur apabila A. Berpindah keyakinan, B. Pindah status kependudukan, C. Mengundurkan diri, D. Meninggal. Bab 6 tentang kepengurusan. Ya, kepengurusan ini pasal 9 ya. Kepengurusan badan ini terdiri dari pengurus dan pemilik yang dipilih setiap 5 tahun. Dulunya 3 tahun, sekarang 5 tahun. Setuju enggak? Enggak setuju aja. Alasannya apa enggak setuju? Soalnya ini 3 tahunnya dikira kesel. Ya. Terus pasal 10, pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus bagian bidang-bidang yang diperlukan. Ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai pasal 1 merupakan pengurus harian. Pengurus akan bertanggung jawab kepada masyarakat, musyawarah rumah, anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dari badan ini. Ya. Jadi pengurus itu hak itu kalah harus sampean. Nek sampean itu kadang ngamuk, besok coba jadi ketua sini, sak minggu kemudian mau ganti menang ya iso. Ya aku kurang ajar. Ya, ngerti ya? Jadi umat itu lebih tinggi haknya daripada pengurus. Setuju? Itu mungkin nyatanya kayak ngomong. Ya, terus pasal 11, penilai badan ini terdiri dari ketua dan anggota. Lagi penilai berdasarkan ayat 1 terdiri dari dulunya itu 5. Lah ya umat kok 200 yang ngawasi 5 kok kasih apa? Setelah digodok karo tim jadi telu. Setuju ora? Penilai bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol pengurus dan anggota. Jadi eling-eling ya, nek ana dirugikan oleh pengurus, timbang protes gak digatekno, sampai lapor penilai, lapor 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 aku ora diurusi BPJS kok iki ya. Umat iki hak mutlak. Wis, ngono ae. Dikit. Nek kowe tenan. Lagi sih. Hak dan bab 7 hak dan kewajiban pasal 12. Setiap umat anggota badan ini mempunyai hak memilih oleh nyoblos, hak dipilih oleh nyalono, oleh ngomong, hak bicara. Jadi waktu rapat ini nek punya kartu anggota, kowe iso ya oleh. Ya, ngawur saya ini oleh karena umat punya hak. Ya. Terus yang keempat, hak perlindungan dari segala macam ancaman hukuman. Kowe bar ngapeki wong, tukaran karo tanggamu, tetep mbok salah mbok bener kita bela. Setuju? Setuju ora? Setuju. Kok gendeng barane. Setuju ya? Wes. Yang kedua, setiap umat anggota wajib untuk mentaati dan melaksanakan segala ketentuan atau keputusan badan ini. Ketiga, setiap umat anggota berhak dan berkewajiban untuk berperan serta berpartisipasi dalam memelihara kelestarian dan pengembangan TNT Kwansingdio dan Culingcong Tuban. Pasal 13, setiap pengurus dan penilai mempunyai hak memilih, dipilih, bicara
dan hak perlindungan dari segala macam ancaman hukum. Kedua, pengurus dan penilik dapat melaksanakan rapat dan pertemuan. Tiga, pengurus berhak mengelola TITD Kwansinbyut dan Chulinggong Tuban. Penilik melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengurus dan umat anggota dalam pengelolaan TITD Kwansinbyut Tuban. Bab 8 tentang rapat dan musyawarah. Pasal 14, rapat pengurus dan penilik dilaksanakan 3 bulan sekali. Rapat pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Rapat pengurus dan anggota dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Pasal 15 bab 9 keuangan, pasal 15, keuangan badan ini diperoleh dari iuran sukarela umat, donatur yang tidak mengikat, dan badan usaha. Pasal 16, dana dan sumber keuangan badan ini diperoleh dari 1. Pemberian yang tidak mengikat dari umat anggota atau simpatisan. Kedua, sumbangan sukarela dari para dermawan atau donatur. Ketiga, pendapat dan penerimaan lainnya yang halal dan sah. Bab 10, penutup. Anggaran dasar ini dapat dirubah berdasarkan musyawarah umat anggota. Yang kedua, anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dapat diatur dalam anggaran rumah tangga. Sekarang tentang anggaran rumah tangga. Tuh tenangin. Bab 1, tujuan pasal 1. Sebab sesuai bab 3 pasal 7 anggaran dasar, maka tujuan badan ini adalah 1. Memimpin, membimbing, memperluas kesadaran dan toleransi hidup beragama bagi seluruh umat anggota sesuai dengan 3 kerukunan hidup beragama, yaitu 1. Kerukunan ke dalam masing-masing agama, inter umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kedua, membina rohani dan mental spiritual umat anggota demi mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjalin rasa persaudaraan berdasarkan cinta kasih, kemanusiaan, kebenaran, kebajikan, dan tenggang rasa di antara sesama tanpa memandang perbedaan suku bangsa. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan rohani bagi umat anggota dengan pendidikan pendalaman filsafat, ajaran keagamaan Tridharma, Buddha, Konghucu, Tao, dan mengadakan pelayanan umat anggota. Yang kelima, memperkuat kepercayaan dan atau keyakinan umat anggota dalam menjunjung tinggi Yang Mulia Kongco Kwangsi Tekun dan para Simbing. Yang keenam, memelihara, mengelola, dan menjaga kesucian, kesakralan, kelestarian, kemajuan, dan pengembangan TITD Kwansinbyut Chulinggong. 7. Membina dan membimbing generasi penerus dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas. Bab 2, keanggotaan. Pasal 2. Umat anggota badan ini adalah umat tempat ibadah Tridharma Kwansinbyut Chulinggong Tuban yang memiliki eling-eling ya status kependudukan di Kabupaten Tuban. Nek KTP Tuban sampean bisa daftar menjadi
anggota dengan catatan agamanya apa? Buddha, Konghucu dan Tao, ya, dan bisa dapat KTA. Jadi nanti setelah acara ini, nek punya fotokopi KTP, tolong diserahkan pada Reni. Nanti kita akan buatkan KTA, ya, setuju ya? Ya. Tolong nek rapat aja mau dhewe yang di omah lain. Soalnya kalau ini karena saya dulu. KTA sebagaimana ayat 1 berlaku 5 tahun. Ganti pengurus ganti. Jadi ADART ini dibuat tidak berlaku surut. Jadi nek Pak Taufik misalkan tahun ini 2026 berarti 2029 setelah 2029 itu berlaku 5 tahun. Nah saya ini gak iso tetap 3 tahun karena tidak berlaku surut. Ya, jadi KTA berlaku 5 tahun. Bagi para umat simpatisan TITD Kuansinggo Sulingkem Tuban yang ingin menjadi umat anggota dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan sebagai berikut: beragama, kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan, sumber keyakinan badan ini Buddha, Konghucu dan Tao, memiliki status kedudukan di Kabupaten Tuban, KTP. Nek jadi juga peraturan yang aneh-aneh. Penduduk Tuban tapi mereka Surabaya gak pilih. Nek KTP di Tuban, wongnya di Babak gak pilih. Aneh ya jadi bu. Makanya tukaran terus sampai 14 tahun, ya. Hari gak ono wis. Ono ahli ono aku sama kabeh iki. Ono ngomongan, ya. Setuju ya? Atau gegerannya lho, sing gegeran nek gak ono iki. Memiliki status kedudukan Kabupaten Tuban. Eling-eling masih KTP Tuban sampai ngerjain di Jakarta ning Amerika 5 tahun masih punya hak pilih. Setuju? Mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku pada ini. Bagi umat anggota yang telah dicabut keanggotaannya berdasarkan keputusan rapat pleno tidak dapat mendaftarkan diri menjadi umat anggota selama 1 periode. Kayak dia 3 periode. Jadi ini misalkan sampean itu ngebui bojonen terus dirapat pleno sing kurang ajar berarti no itu anggota. Itu hukumannya. Ya, termasuk terlibat pencurian, terlibat ketangkap narkoba, ngepek bojone wong. Ini kena sanksi. Setuju ora? Oh, saya ini saya ngomong. Ayo sudah setuju aja. Setuju. Jelas. Setuju. Baik. Bagi umat anggota yang telah dicabut keanggotaannya, ini. Ya, cabut. Ikulah jawabannya setelah 5 tahun. Apa nyalon ya oleh? Ini gak alergi kok, masih piye wae kok ya. Nek memang umat tidak setuju kan gak dipilih kan gak paten, bener gak? Aja pilih, pokoknya wong sing nakal pilih. Oke, selanjutnya. Bab 3 kepengurusan pasal 3. 1. Susunan badan pengurus terdiri dari seorang ketua umum, wakil ketua atau lebih, sekretaris atau lebih, seorang bendara atau lebih, beberapa pengurus bagian atau bidang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, syarat menjadi pengurus. 1. Memiliki status kependudukan di Kabupaten Tuban. 2. Beragama atau kepercayaan yang sesuai dengan sumber keyakinan badan ini, yaitu Buddha, Konghucu dan Tao. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berusia minimal 18 tahun. 3. Pengurus bekerja berdasarkan masa bakti dan pengabdian. Apabila anggota pengurus berhenti dan tidak dapat menjalankan tugas sebelum masa bakti berakhir, maka melaksanakan rapat pleno untuk menunjuk anggota pengurus pengganti selambat-lambatnya 3 bulan. Pasal 4, susunan badan penilai terdiri dari
1. Seorang ketua. Kedua, 2 orang anggota atau lebih. Syarat menjadi penilai: 1. Memiliki status kependudukan di Kabupaten Tuban, beragama atau kepercayaan yang sesuai dengan sumber keyakinan badan ini, yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. 4. Berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, penilai bekerja berdasarkan rasa bakti dan pengabdian. 4. Apabila anggota penilai berhenti atau tidak dapat menjalankan tugas sebelum masa bakti berakhir, maka melaksanakan rapat pleno untuk menunjuk anggota penilai pengganti selambat-lambatnya 3 bulan. Ini saya pertegas lagi ya, ketua penilai tidak punya hak veto. Jadi penilai adalah kolektif kolegial. Setuju orang? Penilai gak semenang-menang dewean ketua ini. Anggota harus rundingan, kolektif. Setuju orang? Sehingga setuju ngadep. Ini kita tambahin, ini tidak perlu repot ini. Keempat, hak dan kewajiban. 1. Hak dan kewajiban umat anggota. Umat anggota meliputi setiap berhak untuk memilih, dipilih, mencalonkan diri sebagai pengurus dan penilai. Kedua, berhak mengajukan saran dan usulan kepada pengurus. Setiap umat anggota berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban umat anggota wajib menaati dan berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, segala ketentuan dan keputusan yang berlaku di badan ini. Setiap umat anggota wajib melestarikan dan menjaga kesucian serta kesakralan benda penting yang berkaitan dengan sarana peribadatan di TITB. Setiap umat anggota tidak diperbolehkan untuk menghak-milikan, menghipotekkan, memindahtangankan, menjual serta menyewakan harta benda atau kekayaan milik TITB untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, hak dan kewajiban pengurus. Hak pengurus meliputi: 1. Setiap pengurus memiliki hak suara yang sama. Pengurus berhak menunjuk umat anggota untuk menjadi pembantu kepengurusan. Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai kebutuhan serta menetapkan honor. Keempat, pengurus berhak mengeluarkan segala pengeluaran keuangan yang sah menurut anggaran sesuai kebutuhan. Kewajiban pengurus: 1. Pengurus wajib mentaati dan berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, segala ketentuan dan keputusan yang berlaku di badan ini. Yang kedua, pengurus wajib membimbing dan membantu umat untuk menghayati dan mengamalkan filsafat serta ajaran keagamaan Tridharma. Ketiga, pengurus wajib memelihara, mengawasi, dan mengamankan segala benda atau kekayaan, baik bergerak maupun tidak, milik TITB. Yang ketiga, hak dan kewajiban penilai. Hak, kewajiban penilai. A. Setiap penilai memiliki hak suara yang sama, yaitu kolektif itu. Kalau sama ada PDW, blokir bank DWA, apa-apa DWA, mencatok DWA, ya. Penilai berhak mengadakan rapat internal
Penilik berhak menerima laporan kinerja pengurus. Jadi pengurus yang diperiksa penilik jangan ngamuk. Mau lagi diperiksa ngamuk. Apalagi dikim yang diperiksa peliti karuan. Ya, kalian ngamuk ya, pengurus jangan tersinggung karena ini miliknya umat. Penilik wajib mentaati dan berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, segala ketentuan dan keputusan yang berlaku dari badan ini. Penilik wajib mengawasi dan mengontrol pengurus dan umat anggota. Penilik wajib menerima pengaduan dari pengurus dan umat anggota. Kalau pengurus contohnya otoritas sekarang PBW gak tak searundingan tak putusi terus, ada yang protes, lapor penilik dicelut saya dengan penilik. Saya bisa dipanggil penilik, ya, monggo. Penilik wajib menerima pengaduan ya dari pengurus dan anggota. Penilik tidak diperbolehkan untuk memiliki, menghipotekan, memindahkan, menjual serta menyewakan harta benda dan atau kekayaan milik TITT KFB TLK Tuban untuk kepentingan pribadi. Ini penting ini. Penilik tidak diperbolehkan mengatasnamakan orang, perorangan, organisasi maupun lembaga sebagai TITT KFB TLK Tuban. Ini pernah terjadi para tamu penilik dimisioner itu memblokir bank oleh Pak. Tidak boleh. Nah ya, Tegang ini Pak Supriyadi itu tahu. Loh, dimisioner apa? Dimisioner sudah tidak punya hak. Apa yang bangun ya ora oleh. Apa yang mau sobek dulu dewe. Saya oleh semua makan, listrik, telepon, karo gaji. Tidak boleh melakukan. Apa yang ada no acara ulang tahun gede-gedean itu gak oleh. Lu rutin, gak oleh. Oleh ya sembahyang dong. Nah ini, bener gak ini? Betul ya? Oh. Nah ya, ini dimisioner pada dihukum. Pada dihukum. Hukuman itu. Ini kapan gak dilantik-lantik ya lo. Ketuanya seumur hidup dari ketua. Ini nak dimisioner, kuasa terus. Betul ya? Ini adik-adik kan orang organisasi mahasiswa ini. Ya. Terus pemilihan pengurus dan pemilih adalah dari puluhan anggota TITT Kuantifikasi Lingkup Tuban berdasarkan suara terbanyak dalam acara pemilihan. Tata cara pemilihan kepengurusan sebagai berikut. A. 6 bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan membentuk panitia pemilihan. Ini ya. Sebelum teh 6 bulan harus gawe. Terus panitianya diberi waktu 1 bulan. Panitia sih bentuk sama pengurus. Tata tertib dibuat disini oleh pengurus dan penilik. Terus diserahkan kepada panitia untuk menyelenggarakan. Setelah itu panitia dikasih waktu cuma 3 dino. Setelah 1 hari ganti. Ini kejadian berkali-kali tahun 2013, 2012, 19, aneh Mas D. Dimisioner itu sampai hitung tahun. Panitia ini hitung tahun gak biar. Karena apa? Karena dulu itu masa pengurus masa bakti dari 3 bulan membentuk panitia. Setelah panitia terbentuk, pengurus dimisioner. Begitu dimisioner, kekuasaan tertinggi pada panitia. Panitia ini mogok, orang mengadakan acara 1 tahun. Setelah itu ada pemilihan, panitia tidak mau melatih, malah lapor polisi. Loh, sampai hari ini DPR ya waktu itu. Akhirnya ya karena semenang-menang panitia sampai 7 tahun panitia itu dikenek ini. Terus pokoknya uang-uang. Hari ini kalau itu, setuju ya? Cukup ya? Pengurus berkewajiban menyusun tata cara pelaksanaan pemilihan pengurus dan penilik TITT Kuantifikasi Lingkup Tuban yang tidak bertentangan dengan ADART.
Jadi pengurus dan penilai rundingan untuk kita tata tertib segala macam itu baru diserahkan pada panitia. Ini penting ini. Ketentuan batas waktu tugas panitia pemilihan pengurus dan penilai hanya 1 bulan, lebih sedino ganti. Setuju? Dalam pemilihan pengurus dan penilai, setiap umat anggota diberi hak memilih sesuai dengan jumlah pengurus dan penilai yang dibutuhkan. Jadi nek pengurus butuh pengurus 9, terus butuh penilai 3, sampean umatku punya hak memilih 9 dan 3. Setuju ora? Sehingga itu ada setuju ini. Buat tertib. Nek gak ngono kan kita tidak mau aturan dong. Ya, oke ya. Panitia pemilihan bertugas sesuai dengan fungsinya yang berkaitan dengan pemilihan kepengurusan. Ketua umum melakukan wawin kali. Wis tak tulis nek PP gak. PP nek ditulis dari diunggah-unggahkan. Bisa sekali, bisa ping 12, bisa ping 9. Saya nek dhewe panitia. Dulu itu panitia wis super body pokoknya. Kuasa penuh panitia itu dulu itu. Pengurus itu kalah sama panitia. Oke, ya. Jadi wis gak ono ngono-ngono. Sebentar lagi selesai. Ketua umum badan pengurus memilih selambat-lambatnya 1 bulan setelah terpilih harus sudah membentuk surat pengurus. Aulan, mau naik misal sedino tadi ya gak apa-apa. Iki dikei waktu saulan. Sukan lah sebenarnya. Saya bagaimana kalau surat pengurus gak sesuai sak minggu mesti surat. Minta saulan atau sak minggu. Nyusun. Kesuwen. Dia setuju kesalahan sak minggu. Kesuwen. Pelantikannya kesuwen. Mau itu salah mati barang mau itu. Minta setuju 1 bulan sama 7 hari. Tak kerumuh aku. Jadi kesuwen tak mati mau ini. Jabatan ketua umum dan ketua penilai maksimal 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Calon pengurus penilai yang tidak terpilih sesuai urutan dapat diangkat menjadi pengganti sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 4 dan pasal 5 ayat 4 ADRT. Ya ini rapat dan musyawarah pasal 7. Musyawarah umat anggota merupakan keputusan tertinggi yang mempunyai wewenang sebagai berikut: mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau ini loh, bisa merubah anggaran dasar tanpa sampean, gak iso. Karena yang bisa merubah itu sampean dengan saya, ya. Ini ya, setuju ya? B. Memilih, menentukan dan memberhentikan pengurus dan menilai mengambil keputusan yang mendesak. Nek sampe kurang ajar, berhenti kalau siswa iso. Setuju? Sehingga setuju ajar? Sok bapak-bapak. Tak genggam-genggam BB yang sok bapak-bapak. Aduh. Kalau biarnya enak toh yo. Kedua, rapat pengurus berwenang sebagai berikut. 1. Mengevaluasi jalannya program kerja. Kedua, menentukan peraturan dan kebijakan yang tidak tercantum dalam ADART. Menerima laporan program kerja dan memiliki kewenangan evaluasi dan monitoring. Rapat pengurus dan penilai berwenang sebagai berikut. 1. Mengevaluasi jalannya program kerja, menerima laporan program kerja, memiliki kewenangan evaluasi dan monitoring. Bab 7 tentang keuangan pasal 8
semua pendapatan dan pengeluaran keuangan serta inventaris atau harta kekayaan badan ini harus dipertanggungjawabkan dan diatur secara administratif yang baik dan tertib. Keamanan uang kas dan harta kekayaan milik TITD yang telah ditentukan adalah tanggung jawab pengurus. 3. Semua penerimaan sumbangan uang atau barang harus dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang dibubuhi nama dan tanda tangan dari petugas penerima, kecuali bagi sumbangan uang yang dimasukkan ke dalam kotak sumbangan. 4. Pembukaan kotak sumbangan dilaksanakan pengurus. 5. Setiap proyek pembangunan yang merupakan program kepengurusan diatur dengan membentuk tim pelaksana pembangunan yang menjadi tanggung jawab ketua umum. 6. Semua pengeluaran harus dengan dasar 1. Demi kepentingan TITD Kwanjingbun dan Tulinggo, diutamakan kebutuhan yang pokok. 3. Penghematan semaksimal mungkin, bermanfaat bagi umat anggota dan masyarakat, sesuai dengan filsafat atau ajaran keagamaan di TITD. Yang keenam, tidak melanggar atau bertentangan dengan ADART badan ini. Setiap berakhirnya masa bakti kepengurusan harus melaksanakan pertanggungjawaban serta serah terima jabatan. Bab 8, pelanggaran dan sanksi. Pasal 9, pelanggaran dalam badan ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik perseorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar ADART, segala ketentuan, keputusan, dan norma yang berlaku di badan ini. Sanksi adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, kelancaran kinerja, serta hal-hal yang berhubungan dengan nama baik badan ini. Sanksi didasarkan pada jenis pelanggaran. Bentuk sanksi: 1. Teguran secara lisan. 2. Peringatan tertulis. 3. Tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pengurus dan penilik selama 1 periode sejak surat keputusan ditetapkan. Yang keempat, bentuk sanksinya adalah diberhentikan sebagai umat anggota. Bab 9 penutup pasal 10, hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan ketua setelah mendapatkan persetujuan dari rapat pengurus. Ditetapkan Tuban tanggal 1 Maret 2026. Ketua Bapak Go Comping alias Teguh Prabowo Bengawan, Sekretaris Ari Tejo Kusuma. Tanda tangan. Selesai. Mungkin ada ya tanda tangan. Aku tanda tangan hari. Oh itu tanda tangan ya. Jadi kalau ada sekalian kumpul, mungkin ada saran-saran dari umat. Kalau ada saran-saran ya proses sungkan, Pak Tommy yang mimpin demokrasi kok. Tidak usah ketakutan, kalau para polisi, ya. Tidak ada ya. Kalau sudah ada kita akan acara begini. Baik, terima kasih atas pembacaan ADART yang telah dibacakan oleh Pak Ketua dan Sekretaris. Acara selanjutnya ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita akan foto bersama dulu pada para umat. Ini bagaimana? Umat cukup berdiri aja di tempat, berdiri. Silakan berdiri. Kita akan foto bersama.